Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri serta rekan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya, memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan kekuatan di tengah pandemi seperti sekarang ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini dengan cahaya Islam. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Latifah Nuril Nuzliyah Hakim dari MAN 1 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Izinkan saya di sini menyampaikan pidato singkat dengan judul Pahlawan Berjuang, Pemuda Melanjutkan. Tidak terasa, Indonesia mencapai 76 tahun kemerdekaan. Yang mana dulu pahlawan berjuang hanya dengan alat dan senjata seadanya. Tapi para pejuang tidak pernah gentar, tidak pernah mundur dengan penjajah. Karena apa? Karena para pejuang, para pahlawan ingin kemerdekaan untuk negeri kita yang tercinta ini, Indonesia Raya. Dahulu banyak sekali peperangan, banyak sekali korban jiwa, banyak sekali nyawa-nyawa yang harus dikorbankan. Dan tak terhitung berapa banyak darah yang tumpah demi kemerdekaan Indonesia. Banyak sekali liku-liku yang terjadi di Indonesia pada zaman penjajahan. Beratus-ratus tahun Indonesia dijajah oleh bangsa luar. Sadis sekali dahulu. Nyawa tidak ada artinya. Kemerdekaan Indonesia itu butuh proses yang panjang, perjuangan yang panjang, dan yang terpenting adalah kesatuan dan kesatuan para pejuang yang sangat luar biasa. Yang dari awal mereka hanya memikirkan daerahnya masing-masing. Hingga akhirnya ada Sumpah Pemuda, di mana di situ para pemuda merasakan hal yang sama, merasa sejiwa, sepenanggungan. Akhirnya mereka bersatu demi Indonesia. Dan kemerdekaan Indonesia tidak langsung dibacakan. Ada peristiwa di mana pada tanggal 16 Agustus 1945, satu hari sebelum dibacakannya proklamasi, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Adanya desakan pembacaan kemerdekaan antara pemuda, muda, dan golongan tua. Adanya penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan muda, yaitu Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh. Mereka
mereka mendesak agar golongan tua segera membacakan proklamasi Indonesia agar sekutu menyatakan kalah. Akhirnya terjadilah perundingan. Dan perundingan disepakati bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945. Dengan ini menyatakan Dan dibacakanlah proklamasi 1945 tepat pada 17 Agustus yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, dan dalam tempo yang mana proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Meling Jakarta 17 dan Agustus bendera merah putih 1945 dijahit oleh Ibu Fatmawati. bangsa Indonesia Kemudian Soekarno dikibarkan oleh Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan SK Trimurti. Dibacakannya proklamasi kemerdekaan itu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan disitulah perjuangan para pahlawan telah mencapai puncak dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu, apa sih peran pemuda? Kita sebagai para pemuda harusnya sadar bahwa yang mengisi kemerdekaan itu adalah kita. Marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan rajin belajar, menghargai para perjuangan bangsa Indonesia, khususnya para pahlawan yang telah gugur hanya untuk kemerdekaan Indonesia. Marilah kita saling menjaga persatuan dan kesatuan antar kita, antar umat beragama, antar umat suku, ras, dan budaya. Jangan mau kita terpecah belah. Kita adalah sama, kita adalah satu. Selalu menjadi orang yang positif, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Kita harus ingat betapa dahulu para pahlawan susah sekali untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Kita harus menjadi warga yang baik demi negeri kita tercinta ini. Dan tidak lupa juga, kemenangan Olimpiade Tokyo 2020 menjadi contoh prestasi anak bangsa demi melanjutkan perjuangan para pahlawan. Oleh karena itu, marilah kita sebagai pemuda bangsa Indonesia untuk sadar bahwa kemerdekaan yang harus mengisi adalah kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mari kita isi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan selamat Hari Ulang Tahun Bangsa Indonesia. Dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.